Hai 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 sobat hobi rebahan, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu menjadi insan yang produktif. Kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah yang Tuhan anugerahi kesuburan dengan adanya Sungai Nil. Gimana kira-kira? Ya, betul sekali. Kita akan segera menuju ke Mesir. Salah satu hal yang menarik dibahas tentang Mesir adalah peninggalannya yang tidak lekang oleh masa dan menyisakan misteri besar yang menyelimuti. Peninggalan tersebut adalah piramida. Banyak pendapat yang berusaha membedah bagaimana bisa manusia membangun piramida dengan teknologi yang masih belum secanggih sekarang. Bahkan sampai ada yang menganggap piramida dibangun oleh para alien. Untuk itu, mari kita memulai perjalanan menjadi detektif waktu. Yuk, kita meluncur. Berdasarkan sejarah, dahulu orang Mesir kuno menyebut negaranya dengan Kemet, yang memiliki arti black land atau tanah hitam yang dapat diasumsikan secara lebih jelas adalah tanah yang subur. Mereka menyebut gurun dengan desert yang artinya adalah red land atau tanah merah yang memiliki arti yang gersang. Walaupun masyarakat Mesir hidup di wilayah yang cukup subur karena pada umumnya mereka hidup di wilayah sekitar Sungai Nil, namun keadaan geografis di wilayah Mesir yang tidak stabil karena sering terjadi badai pasir, angin besar, dan dingin di malam hari, dan matahari yang sangat terik di siang hari menyebabkan orang Mesir harus membuat bangunan dengan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk menahan terpaan cuaca yang keras. Bangsa Mesir menganut kepercayaan politeisme, yakni kepercayaan pada banyak dewa, menyebabkan bangsa ini lebih banyak menciptakan hasil karya seni dan bangunan yang bersifat spiritual. Berdasarkan sudut pandang mitologi, kebudayaan Mesir sangat mengutamakan kehidupan sesudah kematian. Bangsa Mesir mendedikasikan kehidupan mereka di dunia untuk membangun rumah untuk ka atau soul atau jiwa bagi diri manusia setelah mereka meninggal. Berdasarkan pada kepercayaan yang tinggi pada kehidupan spiritual mereka, maka bangsa Mesir percaya bahwa manusia memiliki roh. Menurut mereka, apabila manusia tersebut meninggal, maka roh tersebut akan menjelma menjadi penghuni kerajaan Osiris, sang dewa kematian di alam akhirat. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun yang berkuasa secara mutlak. Fir'aun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Seluruh kekuasaan berada di tangannya, baik secara sipil, militer, maupun agama. Sejarah mencatat Mesir diperintah oleh 30 dinasti yang berbeda yang terdiri dari 3 zaman kerajaan, yakni Kerajaan Mesir Tua yang berpusat di Memphis, Kerajaan Tengah di Awaris, dan Mesir Baru di Thebe. Sebelum Mesir Tua lahir, Mesir terdiri dari Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Menes berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sebagai pemersatu, ia digelari Nesut-Biti dan digambarkan memakai mahkota kembar. Kerajaan Mesir Tua disebut zaman piramida karena pada masa inilah dibangun piramida-piramida terkenal, misalnya piramida Saqqara dari Fir'aun Yoser. Piramida di Gizeh adalah makam Fir'aun, Keops, Khafre, dan Menkaure. Untuk semakin memahami tentang piramida, mari kita sedikit ngebut ya menuju masa pemerintahan Djoser yang berkuasa dari tahun 2668 sebelum Masehi sampai tahun 2649 sebelum Masehi. Djoser mengangkat pegawainya yang bernama Imhotep untuk membangun piramida. Imhotep adalah orang yang memperoleh keabadian lewat pembangunan piramida. Dia adalah perancang piramida bertingkat pertama di Saqqara. Dengan alat sederhana dan keahlian matematikanya, Imhotep menciptakan sebuah monumen mengagumkan yang masih berdiri hingga saat ini. Banyak para ahli dan arsitek sesudahnya yang mengikuti jejaknya untuk membangun bangunan menggunakan teknik dan idenya. Batu limestone pertama kali digunakan pada skala pembangunan besar sebagai material konstruksi piramida. Piramida Djoser dibangun dan dirancang oleh Imhotep. Diperkirakan keahlian Imhotep diperoleh dari ayahnya yang juga seorang arsitek. Sebagai seorang ahli bangunan, Imhotep juga membangun piramida yang tidak selesai, yakni piramida Sekhemkhet. Imhotep juga dikenal sebagai bapak dari ilmu kedokteran dan obat-obatan Mesir. Dia juga mendirikan sekolah kedokteran di Memphis, bagian dari kompleks yang dikenal sebagai Asklepion.
Ia hidup hingga mencapai usia tua dan meninggal pada masa pemerintahan Fir'aun Huni. Imhotep merupakan tokoh yang sangat penting bagi sejarah arsitektur terutama bagi bangsa Mesir. Sekitar 100 tahun setelah kematiannya dia dipuja. Nah loh, yang hobi nonton film The Mummy pasti tidak asing kan dengan nama Imhotep? Berkaitan dengan fungsi piramida, secara garis besar piramida dibangun untuk monumen penguburan raja Mesir atau Fir'aun maupun pemujaan. Misalnya piramida Djoser yang tadi kita sudah bahas itu adalah persembahan kepada dewa yang dibangun oleh Fir'aun Djoser. Bangunan ini didirikan selama abad ke-27 sebelum Masehi di Nekropolis atau sebuah kota yang apabila diartikan secara harfiah berarti kota kematian dengan sebuah tempat pemakaman yang luas. Hal ini diasumsikan dengan mengacu pada lokasi pemakaman yang terletak dekat dengan peradaban kuno. Yuk kita bahas semakin mendalam bagaimana sih piramida dibangun. Berikut ini aku memaparkan fakta-fakta atau teori yang para ahli kemukakan. Yang pertama, pada akhir tahun 1880 silam, kita sebut saja ini Bapak William. Bapak William ini adalah seorang arsitektur modern, menuturkan bahwa yang paling menakjubkan dari piramida ini adalah posisinya. Sebab tiap-tiap garis sisi yang begitu akurat mengarah pada tenggara barat laut. Selain itu, keakuratan tarafnya yang sangat mengagumkan. Ilmuwan memperkirakan bahwa jika hendak mencapai taraf teknik tertinggi seperti bangunan piramida yang maha besar ini sedikitnya butuh waktu evolusi ribuan tahun. Namun setelah memeriksa catatan sejarah Mesir, tidak ditemukan adanya catatan tentang perkembangan teknik demikian. Bentuk kerucutnya bukan ditata secara langsung dengan 2 juta lebih batuan. Seandainya jika hanya menggunakan teknik sederhana, apabila sebagian di dalamnya roboh, maka seluruh bangunan itu akan ambruk karena terlalu berat. Konstruksi yang menopang piramida mirip dengan lingkaran tahun pohon. Gampangnya dibentuk dari lapisan-lapisan batu yang menyumbat celahnya. Konstruksi kokoh ini disebut sebagai tembok penopang. Konstruksi ini hanya menyebabkan sebagian kecil batu di sisi luar ambruk ketika terjadi gempa dahsyat pada abad ke-13. Sedangkan keseluruhan strukturnya sedikit pun tidak terpengaruh. Para ilmuwan Mesir memperkirakan lebih dari 30 macam metode pembangunan. Namun, ini aku hanya memaparkan beberapa ahli yang mengemukakan bagaimana sih sebenarnya piramida dibangun. Perlu digarisbawahi, ini hanya teori, oke ya. Yang pertama adalah Graham Hancock yang pernah mendaki piramida menjelaskan bahwa piramida dibangun di tempat yang tinggi menjulang dengan 2 sisi. Satu sisi sebagai penjaga keseimbangan dan satu sisi yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan konstruksi. Batu raksasa yang digunakan untuk membangun piramida kala itu dipadukan dengan pengukuran yang tepat, akurat, teknik pembangunan yang akurat. Jika dilakukan dengan metode yang diperkirakan sekarang, jelas itu adalah mimpi buruk bagi pekerja dan pengurus lapangan. Ditilik dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh piramida, Hancock memperkirakan bahwa metode pembangunan oleh pendahulu mungkin melampaui imajinasi kita. Jadi dalam arti akal kita masih belum sampai dengan pemikiran dan cara orang dulu membangun piramida. Karena terdapat sejumlah besar tanda tanya pada pandangan tradisional, ditambah lagi dengan sulitnya menemukan catatan sejarah, ilmuwan modern mengemukakan pandangan peradaban prasejarah yang menantang dengan metode secara geologi. Metode lain untuk meneliti tempat bersejarah di atas dataran tinggi Mesir. Salah satu elemen penting dalam piramida adalah Sphinx. Sphinx juga merupakan inti penelitian para sarjana. Tingginya diperkirakan 20 meter, panjang total 73 meter, dianggap sebagai bangunan yang didirikan Raja Khafre dari dinasti keempat. Namun dari bekas erosi di permukaan patung manusia berbadan singa tersebut, baru-baru ini ilmuwan memperkirakan bahwa masa pembangunannya besar kemungkinan lebih awal dari perkiraan sebelumnya, diperkirakan 10.000 tahun sebelum Masehi. Swell Rubich, John Wested, dan Roberto Swesky sependapat bahwa sebagian besar badan singa Sphinx tersebut jelas terdapat bekas kikisan air yang menduga bahwa itu adalah akibat hujan lebat secara beruntun dan mengakibatkan banjir dahsyat pada tahun 11.000
sebelum Masehi. Pengikisan yang dialami Sphinx tersebut kedalamannya mencapai sekitar 2 meter, sehingga penampilan luar tampak berkelok-kelok seperti gelombang. Nyata sekali bahwa semua itu merupakan bekas dari akibat terjangan angin dan hujan yang hebat selama ribuan tahun. Menurut Huden, piramida dibangun dari dalam. Di bagian dalam terdapat sebuah landai atau lereng. Landasan teori Huden berdasarkan market komputer multidimensi dalam proses pembangunan dan struktur piramid. Menurutnya, pekerja bangunan menempati granit dan gamping atau kapur ke setiap bagian piramida dengan menggunakan seperangkat alat keseimbangan berat. Peneliti senior asal Amerika Serikat yakni Blair adalah ahli peneliti tempat bersejarah di Mesir. Adapun yang mengenai bangunan piramida di masa lalu terdapat 2 versi. Versi pertama adalah piramida terdapat sebuah lereng yang besar, dan versi lain mengatakan bahwa di luar piramida terdapat jalan bergelombang berbentuk spiral. Nah, ini berarti proses pengangkutan batu lebih gampang kalau jalanannya dibentuk spiral dari luar, sehingga ada yang landai dan ada yang naik. Sekarang kita menuju pandangan ketiga. Piramida merupakan salah satu bangunan manusia yang terbesar di dunia, dan para arkeolog telah menyelidiki selama beberapa abad terhadap piramida. Sejumlah besar arkeolog mengatakan tidak mengherankan jika seorang arsitek menemukan uraian terbaru atas misteri piramida dengan teknologi abad ke-21. J.C. Hawes mengemukakan bahwa hasil temuan arkeolog terbaru menunjukkan bahwasannya piramida itu dibuat oleh buruh. Hasil penemuan ini menyangkal inversi bahwa piramida dibuat oleh budak belian. Hawes mengumumkan temuan di bawah kaki piramida dekat Kairo, dan di lokasi penggalian ini adalah makam pekerja yang meninggal dalam proses pembangunan piramida. Hal ini menunjukkan bahwa piramida itu dibangun oleh buruh, bukan budak belian. Hawes menjelaskan bahwa peneliti arkeologi menemukan sejumlah besar alat hitung, alat ukur, dan perkakas batu processing dalam barang-barang yang dikubur bersamaan dengan si pekerja yang telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal ini adalah pembuat piramida, dan tidak mungkin mereka adalah budak belian, sebab budak yang meninggal tidak akan dikebumikan. Selain itu, arkeolog juga menemukan perkakas operasi dari logam primitif dan bekas pengobatan yang mengalami patah tulang dalam liang kubur. Ini menunjukkan bahwa si pekerja terdapat perlakuan dan perawatan medis yang baik. Jika budak belian tidak akan mendapatkan perlakuan demikian. Hawes menuturkan bahwa pintu masuk ke dalam makam adalah sepotong granit sama dengan batu raksasa untuk membangun piramida yang juga berasal dari daerah Aswan, selatan Mesir. Ini menunjukkan bahwa status si pemilik makam berasal dari golongan terhormat. Epigraf di atas pintu menunjukkan bahwa pemilik makam adalah pejabat administrasi tertinggi di daerah administrasi piramida. Arkeolog menemukan sebuah peti mati dari batu dalam liang kubur, dan yang menggembirakan adalah peti mati batuan ini tidak ada tanda mengalami pencurian dan penggalian. Hawes bahkan memaparkan telah menemukan bekas tempat tinggal di sekitar lokasi piramida. Selain itu, peneliti menemukan perlengkapan para pekerja di dalam kawasan kehidupan mereka. Dari perkiraan peninggalan-peninggalan ini, secara total terdapat lebih dari 20.000 pekerja yang turut dalam pembangunan piramida dengan sistem kerja shift. Menurut penelitian dari ilmuwan dan arkeolog, bahan baku pembuatan piramida diambil dari beberapa tempat, misalnya batu kapur dari Tura, granit dari Aswan, tembaga dari Sina, dan kayu untuk peti dari Libanon yang kesemuanya diangkut melalui sungai Nil. Kemudian buruh-buruh pekerja rata-rata meninggal pada usia di antara 30 tahun karena mengalami cedera tulang belakang. Hal ini jelas karena mereka terbiasa membawa beban yang sangat berat. Selain itu, Sphinx dan 3 piramid besar yang dikelilingnya yaitu Khufu, Khafre, dan Menkaure dibangun dan disusun menurut konstelasi bintang-bintang dalam rasi atau kumpulan bintang-bintang Orion. Antara Januari hingga Mei, rasi bintang Orion ini bisa kita amati ke arah timur. Bila bintang-bintang tersebut ditarik garis, memang akan terlihat seperti ada sebuah adegan manusia memegang senjata. Masyarakat Mesir kuno juga percaya bahwa dewa-dewa di langit itu juga harus memiliki tempat persinggahan di bumi. Atas dasar latar belakang itulah kemudian kompleks piramida Giza dibangun.
Tentu karena ini untuk Osiris, maka arsitektur posisi tiap piramida dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan posisi rasi bintang, termasuk membangun panjang penjaganya, yakni makhluk berbadan singa berkepala manusia. Piramida Khufu menggambarkan bintang Al-Nitak, piramida Khafre menggambarkan bintang Al-Nilam, sedangkan piramida Menkaure sebagai simbol bintang Mintaka. Deret posisi tiap piramida pun dibuat seakurat mungkin menyerupai posisi 3 bintang besar itu yang ada di langit. Penempatan posisi 3 piramida tersebut nyaris akurat, hanya meleset sekitar 0,1364 derajat dari besar sudut antara piramida dibandingkan antar bintangnya. Hal ini sangat menakjubkan, bukan? Mengingat teknologi saat piramida-piramida tersebut dibangun tentu belum secanggih sekarang. Nah, gimana? Sudah tambah bingung belum kira-kira gimana sih piramida dibuat? Merujuk pada pendapat filsuf dari Prancis, René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Yuk, tuangkan kebingungan kalian dalam kolom komentar agar kita berpikir bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.